bisa saya tinggalkan setelah saya nggak ada nanti, legasi apa yang harus saya tinggalkan. Saya juga ingin memberikan sesuatu buat bangsa ini. Sampai akhirnya saya menemukan sosok Jago sebagai simbol dari patriotisme, nasionalisme, keberanian. Jadi dari situ saya mulai mengolah objek Jago ini untuk mewujudkan banyak ide-ide yang saya salurkan lewat itu. Saya buat tagline itu, setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia. Setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia. Jadi jagoan buat Indonesia. Buat Indonesia, ya setiap kita, apapun latar belakang kita, apapun profesi kita, apapun warna kita, itu bisa menjadi jagoan buat Indonesia. Nah, ini menjadi semacam perekat kebangsaan. Karena begitu saya upload di Facebook, di media sosial, itu semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu mengamini. Mereka punya kerinduan juga bahwa kita ini Indonesia yang satu, yang nggak perlu membela kaum tertentu, golongan tertentu, ataupun terlalu fanatis dengan aliran tertentu gitu. Ini semacam perekat kebangsaan. Ini akan saya terus gaungkan gitu. Ya, yang ingin saya sampaikan di sini kan karya-karya saya yang baru ini banyak kan memakai background warna gelap. Ya, ini menjadi penanda zaman juga nanti bahwa karya-karya ini saya ciptakan pada masa pandemi. Saya memberikan barisan-barisan yang mungkin yang nanti akan muncul di karya-karya yang barisan-barisan dengan spontan dengan kelas besar ini. Kita tetap harus semangat ya. Saya biasa orang manggil saya Mbak Imo. Biasa panggil Mbak Imo ya. Ya sebelah kanan saya ini wakilnya Din. Sering dipanggil kejaksaan. Kejaksaan. Ya, saya mengucapkan selamat siang ya. Waktunya selamat siang dan juga selamat datang buat para tamu undangan. Wabil khusus nih buat Bapak Kasdam yang mewakili Panglima TNI, Pak Kasdam. Coba Kasdam Bapak Brigjen Bobi yang mana? Bobi selamat datang Pak Bobi ya. Pak Kasdam. Kemudian juga ada Dandim 501. Bapak Nolan Infantri Lukman Arif. Terima kasih. Saya kalau ingat bapak-bapak itu sebagai tentara. Saya dulu cita-cita saya tentara. Tentara. Wah, bapak saya dukung Bapak. Ibu saya dukung. Nenek saya dukung. Warga semua dukung. Semua dukung. Cuma satu yang dukung. Badan saya. Mana ada tentara imut? Tidak ada. Memang gantungan kunci sih Pak ya. Siapa ya? Siapa ya? Kemudian juga ada yang wakil Gubernur DKI Jakarta, Ibu Kadisbud, Ibu Sri Kusumawati SMI. Ya, Ibu Sri, ya. Kepala Dinas Budaya Bu ya. Mewakili kepala dinas. Ini juga orang dinas juga Bu. Ya Bu. Dinas apa? Dinas timing. Ya. Juga ada Bapak Pustanto. Bapak Pustanto bagus.
Direktur Galeri Nasional. Bapak Kustanto ini mas saya itu saya sudah dianggap adik. Yang adik dengan hubungan dekat ya. Saya tadi di lift. Pak Kustanto, adik siapa? Itu dia nanya, bukan nggak belum adik. Iya. Gimana sih? Kemudian juga ada Bapak Juan Gondokusumo. Bapak Juan. Sebagai pecinta seni dan ketua Kadin Komite Vietnam dan Thailand. Wah. Iya Pak. Vietnam dan Myanmar. Dan Laos. Oh, sama ya Laos, Laos di sini Pak. Iya, sudah bersama datang juga di acara. Oh iya, nanti ada pengangkatan baru Pak ya. Ada pengangkatan baru Pak. Jangan pilih, jangan apa lah, jangan ya. Terlalu kami ya. Iya. Oke terus. Udah. Dan juga semua yang ada di sini yang tidak saya sebutkan satu-satu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga saya selamat datang untuk acara pembukaan. Ya, ini pameran seni lukis Bapak Mas, kalau saya panggilnya Mas Sulistyo. Sulistyo. Wah, tepuk tangan dulu. Tangan untuk saya. Tepuk tangan untuk acara ini Bapak Sulistyo. Tepuk tangan untuk Pak Sulistyo. Iya, biar cair. Ini kan pameran seni lukisnya. Pak Sulistyo kartunya mas saya. Saya kan lahirnya beda. Kalau Pak Sulistyo itu lahirnya di rumah sakit. Oh, kalau saya lahirnya sama di rumah sakit, cuma beda. Kalau Pak Sulistyo lahirnya normal. kamu? Saya lahirnya di Jawa, Pak. Lahir di Jawa. Makanya Pak, Bapak ketawa aja lihat kepala saya. Anak-anak yang di sini Pak, kadang-kadang becek orang kayak. Orang kan mulai dari kayak saya nih penampilan. Dulu waktu lahir itu dibacain surat Yusuf, dia gantengnya kelihatan. Lah iya. Kalau saya tuh kelihatan begini, untuk kalau lahir dibacain surat tilang. Surat tilang mah banyak. Iya. Oke, lanjut aja karena ya. Pak Sulistyo itu ganteng banget. Iya dong. Itu ibarat mata uang. Itu rupiah. Rupiah artinya Rupawan, rajin ibadah. wah, tepuk tangan untuk Bapak Sulistyo. Bapak Juan Gondokusumo memberikan sambutannya. Ya, oke Pak, silakan Pak dan Bapak kami persilakan Bapak Juan. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebijakan. Pada hari ini kami mengucapkan terima kasih karena kami juga diberi kesempatan untuk berada di sini oleh Pak Sulistyo. Pelukis itu di dunia banyak sekali. Kita tahu Avandi, kita tahu Basuki Abdullah, kita tahu Rembrandt, kita tahu Dullah, kita tahu Pollock, kita tahu G. Isaac, itu pelukis dari China. Juga kita tahu Xi Peiho adalah pelukis yang melukis Buddha. Juga kita tahu Antonio Blanco, kita tahu beberapa orang yang kita kenal semua. Semuanya itu ada karakteristik yang tidak perlu melihat tanda tangannya sudah tahu kalau ini pelukisnya siapa. Demikian juga Pak Sulistyo. Nggak usah lihat tanda tangannya, sudah tahu oh ini Pak Sulistyo. Itu pelukis sejati. Dan saya berharap bahwa Jago yang kita tahu bahwa karakter Jago yang diambil dari sini banyak yang diambil dari jagonya ayam pangkok. Jadi belajar itu tidak perlu pilih-pilih.
belajar itu dari mana saja, asal baik untuk kita belajar saja. Kita berdoa, kita belajar dengan tekun, kita sukses seperti pelukis hari ini yang memamerkan karyanya 30 buah di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Juan. Silakan Pak. Pak Juan Dodo Kusumo. Tuh kan benar kata saya kan. Dua kali Pelukis punya pencipta karakter, seni. ya kan? Jadi pencipta Pencipta seni. Ya. Tadi saya bilang setiap pelukis punya karakter. Kalau Mas Sulis kan karakternya jago. Ya. Makanya dikasih tema pada hari ini adalah Born to be Jagoan. Artinya Kembali seperti jagoan. lahir Kembali seperti jagoan. Wah. Tadi Pak Juan sudah bilang bahwa pelukis itu ada di dunia. Iya. Ya nanti Ya. kita akan undang juga Ya. si pelukis. Kita jadi banyak yang Namanya kangen juga Iya. terus di sini. Oke, langsung aja ya. Langsung aja. Kita panggil Pak Sulistyo. Ini dia lukis kita, ya kan, ayam jago. Siapa? Ya. Diam ngapain harus saya diam Bang? Kita takutnya Pak Ina siapa? Saya turun apa saya di mana Pak? Gimana ya? Ya, saya di mana? Saya enak sih, Pak. Ini aja. Ya. Pak Sulistyo sambutan. Kita dari sana. Ini kadang-kadang nih Pak nih. Iya, emang bisa sih sedih-sedih. Ya, silakan Pak Sulis. Ya sekarang Pak, kalau nanti makan repot kan bukannya sekarang. Iya. Oke. Kita buka dulu apa kita tanya dulu? Tanya dulu mendingan. Si Cimanya Pak. Pak Sulis. Akan ke situ Pak. Pak Sulis geser-geser aja sih, saya jadikan nggak ngeh. Oke Pak Sulis, ini kan gini Pak, ini sederhana aja. Pada saat pandemi seperti ini, kenapa kok berani-beraninya Pak Sulis bikin pameran tunggal itu? Pertanyaannya, ya kan? Orang-orang pada susah loh. Siapa yang jawabnya tanya dulu. Serius gak pertanyaan? Saya bilang lagi serius tuh, saya Peter Pan. Grup band dong. Ya, serius Pak, ini gambar baru ini kan orang pada ini Bapak malah membuat pameran tunggal. Gimana? Ini salah satu wujud pertanggungjawaban saya karena KTP saya seniman. Oh, begitu lah ya. Enggak. Ini untuk menjaga. Bapak katanya seniman. Iya. Saya kata itu ini manajer. Andi bola. Enggak, ini untuk menjaga barat ya. Dari sebagai seniman saya harus terus berkarya dan saya harus bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini melalui karya-karya saya. Terus memberikan inspirasi bagi segenap bangsa, anak bangsa. Oh, Lewat karya-karya jago. jago itu. Kenapa Pak? Kok pilih ayam jago itu? Iya, untuk Sebenarnya ini saya fokus sejak tahun 2010. 2010 itu saya lebih fokus ke jago. Di mana waktu itu ada sedikit pergolakan batin dalam diri saya melihat bangsa ini yang terancam, tercambah gitu. Oh. Jadi ada kubu A, kubu B, Yusri dan lain-lain itu yang saya saksikan setiap hari di media sosial, di masyarakat itu membuat saya miris juga. Sampai akhirnya saya ingin memberikan sesuatu apa yang bisa saya berikan kepada bangsa ini lewat karya saya. Terus saya menemukan sosok jago ini sebagai simbol keberanian, patriotisme, nasionalisme. Kita juga bikin tagline bahwa setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia. Oh iya. Apapun kita, apapun latar belakang kita, apapun warna kita, selama kita berdharma bakti buat bangsa ini, kita bisa menjadi jagoan Indonesia. Iya. Benar, kita harus jadi jagoan di Indonesia ya. Ya kan Mbak? Iya, Indonesia kalau jadi jago kita jadi jagoan di Indonesia. Nah ini ada satu pertanyaan yang masih saya ingin tanyakan. Dari karakter jago, saya lihat lukisan-lukisan backgroundnya ini ada dua. Ada yang hitam backgroundnya, ada yang berwarna-warna. Maksudnya apa? Sebenarnya background hitam ini gelap ini ya terutama itu menandai karya ini saya buat saat masa pandemi, saat semua bangsa di dunia ini mengalami masa sulit. Iya. Tapi
latar belakangnya gelap, tapi saya menampilkan objek yang penuh semangat. Jadi ada tulisan-tulisan spontan yang muncul sebagai simbol kita harus bersemangat untuk menatap semuanya, harus berani. Oh, jadi kalau masalah yang ada begini, kita jangan apa istilahnya ya pasrah, jangan apa. Tapi kita punya apa harus kita lakukan. Melukis kita melukis. Oh iya. Ya, buat semangat ini jago. Tapi kalau masalah tadi bilang pasrah, tapi kita sebagai manusia harus pasrah juga dalam keadaan apapun. Contohnya saya, pada masa pandemi, anak saya tidak. Saya pasrahkan sama mertua saya. Pasrahin itu namanya nggak tanggung jawab. Jangan kayak gitu nih Pak, dia kan ikut-ikutin saya. Iya Pak, terus lanjut Pak. Ini yang ke berapa? Ini pameran tunggal yang ke-31. 31. Mana dong? Pameran bersama kemarin saya hitung yang ke-250 sekian. Kalau bersama ya. Kalau kalian bersama, Ya. silakan yang bersama. Bersama aja sampai lebih 250 lebih. Yang tidak bersama. Bersama. Ini Bukan, tidak bersama. 31. Cuman yang jadi masalah, kenapa yang 31 kita baru tunda? Jangan malu-maluin. Nanti ada 32. Oke Pak, mudah-mudahan Bapak kalau bisa sebenarnya ini maaf ya, saya doain Bapak. Mudah-mudahan Bapak setiap hari lah. Setiap hari pembukaan pameran. Oke, Pak Sulis. Terus gini nih, ini kan masalah masalah pelukisan, masalah ayam jago nih. Terus inspirasi Bapak nih, kadang-kadang kan melukis itu ada inspirasi. Apalagi Bapak seneng, apa lagi muda bulana, apa inspirasi itu timbul seperti apa? Nah, ini contoh orang yang jadul gitu. Contohnya ini. Jadi sebagai seniman tuh ide bisa muncul di mana aja, ya, di jalan, di kereta, di mana, di mana. Nah sekarang kan udah ada smartphone, tulis tuh. Kita dapat ide apa kita tulis. Jadi ide itu nggak akan kering, jadi setiap hari itu akan ada ide-ide baru. Tulis kan kalau lukisan digambar bukan ditulis. Teks disimpan, Oh, idenya. teksnya idenya disimpan. Kan gitu. Jadi biasanya kalau melukis itu dengan pikiran atau dengan emosional gitu. Ya pikiran, dengan jiwa, dengan tangan juga tentunya. Iya Pak. Aduh belum tangan, masa dengan kepala? Asli sih, saatnya asli. Iya pakai tangan loh Pak. Goresan-goresannya kan mengandung arti. Saya pernah Pak, Bapak kan melukis jago ya, air jago. Saya melukis pernah aliran listrik. Aliran listrik Pak, saya belum sampai 5 menit lah. Saya nggak terusin. Kenapa? Kesetrum. Aliran listrik. Oh, Mas Anies ketawa, saya seneng banget. Semangat. Yang ketiga juga. Iya, terus apa sih yang keinginan dari Pak Sulis nih ya, ini atas pameran ini? Apa ya, apa istilahnya keinginan dari Pak Sulis nih diadakan pameran ini? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam situasi kondisi seperti masa pandemi ini, kita sebagai anak bangsa tetap bersemangat berkarya dan menampilkan karya yang bisa menginspirasi segenap anak bangsa. Jadi apapun kondisinya kita harus tetap melangkah untuk menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi segenap anak bangsa. Lagi ya dari belilah. Kayaknya saya dengar udah ada yang laku ya Pak ya. Alhamdulillah. Pokoknya tanda itu kalau udah ada di pita merah itu laku. Ada tanda, udah laku. Iya Pak gitu ya Pak Sulis ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini bapak-bapak ibu-ibu itu memberi tanda semua. Cuma karena insyaallah yang ada di sini mudah-mudahan. Ini Pak maaf nih Pak. Ini tamu yang diundang nih. Saya pengen tahu juga Pak. Nah apa ya misalnya mungkin orang kolektor, ya kan? Kolektor lukisan. Kolektor lukisan atau apa gitu Pak. Cinta seni. Pecinta seni. Rata-rata semua yang diundang. Iya. Ya mudah-mudahan yang diundang ini lihat seni gambar Bapak dan jago ini langsung tidak mikir-mikir lagi ya kan, deketin Pak. Mikir dulu. Nggak mikir, dia mikir Pak. Nggak mikir, dia mikir Pak. Nih lukisan bagus, ya kan? Saya beli, tapi nggak mikir-mikir Pak. Oh iya. Langsung Pak Sulis, saya yakini. Iya. Langsung.
Berapa? Iya. Ini nanti yang handle. Pak Edi apa? Oke, Pak Edi bagi 2. Saya ini ngatur ya Pak ya. Iya, harus ada manajemen yang bagus seperti itu. Pelukis mah tinggal terima aja. Kan hasil karya melukis terus. Oke, mau nanya apa lagi? Ada lagi Pak Edi yang mau disampaikan? Pak Edi. Aduh, saya tidak ingat Pak. Pak Sulis masih ada lagi? Jadi puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada siang hari ini saya bisa menampilkan pameran tunggal yang ke-31. Terima kasih atas kehadiran sekalian siang hari ini. Terima kasih buat Pak Asdam, buat Pak Dandim, Pak Direktur Galeri Nasional Pak Kostanto, juga Pak Juan, dan sangat berterima kasih pada Pak Oki yang berkenan untuk hadir. Oki, siapa Oki ya? Tadi mau sebut. Enggak bentar saya. Selamat ulang tahun buat Pak Karyadi. Pak Karyadi. Ulang tahun Pak Karyadi. Tanggal berapa Pak? Hari ini ulang tahun. Wah, selamat Pak. Kalau hari ini Pak Karyadi berulang tahun, 30 nanti Pak Sulistyo ulang tahun. Pak Karyadi ulang tahun, hadiahnya Pak Karyadi tolong beli lukisannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan saya yang di tempat ini, juga pada teman-teman yang mendukung acara ini hingga acara ini terselenggara dengan baik. Saya mengaturkan banyak terima kasih. Ya, semoga ini nggak berjalan sini aja Pak. Terus Bapak untuk menciptakan lagi karya-karya yang lain, dan pameran tunggal ini nggak satu di sini aja, tapi terus ya Pak. Terus ya, Pak. Terus semangat. Semangat terus Pak. Ya. Dan membawa kita terus. Bawa emang koper. Oke, Pak Sulis, ada lagi yang mau disampaikan? Saya pikir cuma itu. Tetaplah kita berkarya menjadi anak bangsa, memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk membawa kebaikan. Amin. Oh, kita juga ada punya tagline bahwa setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia. Mungkin bisa kita sampaikan bersama-sama. Oke, ya. 1, 2, 3. Setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat kepada Mas Sulistyo atas terselenggaranya pameran lukisan yang bertajuk Born to be Jagoan. Seperti kita tahu, Mas Sulistyo ini merupakan seniman yang amat berhasil mentransformasikan semangat nasionalisme dalam karya lukis, dan ini direfleksikan dalam bentuk ayam jago. Menarik karena ayam jago merupakan hewan yang selalu disimbolkan sebagai keberanian, kegagahan, disiplin, dan suaranya menjadi penanda dimulainya hari. Insya Allah pameran diselenggarakan di Kunstring Palais ini menjadi inspirasi bagi kita semua, sekaligus menumbuhkan semangat dan makin cinta tanah air. Sekali lagi selamat atas penyelenggaraan pameran. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hadis Palinas, Ibu Sri Kusumawati SSMI, kami persilakan. Terima kasih. Iya Ibu, silakan. Yang saya hormati Bapak Kasdam, Brigjen Bobi Rizal atau Bobi Rizal Makmur. Yang saya hormati Dandim 0501 Bapak Kolonel Infantri Lukman Arif. Yang saya hormati Bapak Juan Yoyokusumo dari Kadin Indonesia. Dan tentu saja kolega saya Direktur Galeri Nasional Bapak Kostanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan ridhonya, alhamdulillah kita semua hari ini dapat berkumpul di sini untuk menghadiri pembukaan dan menikmati pameran lukisan tunggal Bapak Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Sulistyo Hadinagoro di tempat yang sangat spesial ini, yaitu di Kunstkring Palace. Pada kesempatan ini, perkenankan saya juga menyampaikan salam hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, dan juga Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Hendriwardana. Sedikit sekali pameran seni rupa diselenggarakan. Kalaupun ada, semuanya hanya bersifat virtual. Inilah pameran pertama yang mudah-mudahan menandai kemudian pameran-pameran selanjutnya yang juga bisa diselenggarakan secara luring. Kemudian yang kedua, pameran ini juga terasa istimewa karena tempatnya, lokasinya, ini adalah bangunan bersejarah, salah satu kebanggaan kota Jakarta. Gedung ini dibangun pada awal abad 20 dan awalnya memang ditujukan sebagai galeri seni. Sehingga menyelenggarakan pameran lurik pertama di masa pandemi di sebuah gedung yang awalnya merupakan galeri seni. Born to be Jagoan adalah judul yang relevan terhadap semua keadaan saat ini. Ketika kita mendengar jagoan, kata jagoan, kita terbayang sosok yang kuat, yang mandiri, yang tegar, tidak menyerah menghadapi cobaan, dan gemar menolong orang-orang yang membutuhkan. Para seniman, termasuk pelukis kebanggaan kita, Bapak Sulistyo Hadinagoro, adalah para jagoan yang berjuang gigih melewati semua cobaan. Bapak Sulistyo Hadinagoro adalah pelukis yang terkenal lewat lukisan ayam jagonya. Goresan kuasnya yang dinamis seakan menggambarkan keberanian dan kebanggaan yang harus dimiliki oleh kita semua. Namun tentu saja, jagoan bukan hanya sosok yang berani, tapi juga harus hati-hati dan waspada. Meskipun berbagai pembatasan sudah mulai dilonggarkan, tetapi COVID-19 masih belum hilang sepenuhnya dari sekitar kita, sehingga marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan.
seniman yang berbakat. Artinya dia bisa membuat satu lukisan yang kalau kita perhatikan ya mungkin luar biasa ya, bagus ya. Dalam arti dia punya karakter yang khas terkait dengan apa yang dia ini bisa dilihat dari apa yang dipamerkan. Pak sendiri soal seni lukis gimana? Menggemarin atau hal yang bagaimana Pak? Saya hanya menyukai Pak. Jadi belum hobi, tapi saya menyukai seni lukis. Terusnya ya pas kebetulan lukisan binatang. Ya, semakin banyak ya seniman yang lahir di Indonesia yang bisa menunjukkan karakternya dan menyatukan rasa ya bisa menunjukkan masalah persatuan bangsa dan sebagainya. Ya dari mana kita lihat. Pertama untuk menanggapi pameran lukisan ini luar biasa. Sulistyo ini dengan kondisi situasi COVID bisa menyelenggarakan pameran dengan tetap berpedoman kepada protokol kesehatan. Kemudian karya-karyanya luar biasa, di sini punya karakter khusus ya. Apalagi kalau saya lihat dengan kondisi militer ini lebih cenderung memberikan semangat patriotik. Di situ kalau saya lihat seperti itu. Pesan saya tetap terus berkarya ya, demi kemajuan bangsa. Tetap semangat Bapak Sulistyo. Lanjutkan, terima kasih. Ayam jago itu tadi saya juga sebelumnya nggak pernah melihat itu ada lukisan yang menggambarkan ayam gitu. Tetapi ternyata ayam itu juga ada satu karakter yang kita tahu. Satu ya tadi soal keberaniannya. Kita ngeliat ayam Bangkok ya sebagai petarung. Ya sekarang dalam keadaan ini ya kita harus jadi petarung. Tapi petarungnya mana? Petarung buat untuk kebenaran. Pandemik ini ya kita mesti sikapi, kita mesti lebih kreatif lagi. Bukan bisa hanya menerima ini loh keadaan, kita harus lebih kreatif. Nah kalau kita nerima ya semua orang, bukan hanya pelukis saja, seniman. Orang yang kerja juga ya, pengusaha juga mesti lebih kreatif lagi. Pasti ada terobosan-terobosan jalan keluar. Terima kasih, saya Letko Penerbang Budi Widodo. Kebetulan saya adik angkat dari kakak saya ini, Mas Sulistyo. Saya sangat bangga sekali dan mengapresiasi sebesar-besarnya atas undangan yang diberikan kepada saya untuk menghadiri acara pameran beliau dengan tema Born to be Jagoan. Dan ini suatu hal yang luar biasa karena apa? Ini diselenggarakan di saat kita di tengah-tengah pandemi. Jadi beliau berani mentransformasikan, berani mengungkapkan ide-ide beliau ya, berani mencoba ya, mengangkat marwahnya seorang seniman. Beliau berani mengungkapkan pesan-pesan untuk Indonesia melalui hasil-hasil karyanya di tengah pandemi COVID ini. Yang sangat luar biasa, sangat-sangat mengapresiasi dari seluruh yang dibuat oleh kakak saya ini karena semuanya berkarakter dan memang sangat sulit membuat lukisan bertema jago sekian banyak ya dengan satu objek yaitu jago. Sangat luar biasa. Dan saya berharap mudah-mudahan ini akan diikuti oleh seniman-seniman. Dia akan mengadakan pameran-pameran selanjutnya begitu untuk meningkatkan kemampuan bagaimana mengeksplor, bagaimana kita mengapresiasikan suatu pesan moral kita terhadap negara dan bangsa dan masyarakat melalui karya seni. Saya baru landing dari Taiwan, setelah perjalanan dari luar negeri, akhirnya saya landing di Indonesia. Satu hal yang saya berada di sini yang membuat kecintaan saya kepada tanah air menjadi lebih dalam adalah dengan simbol lukisan-lukisan di sini. Lukisan ini menggambarkan satu jiwa yang mendorong saya kenapa saya kembali ke tanah air. Dan lukisan utama ini 17 Agustus 1945 ini sendiri yang warna merahnya itu seperti pada saya ya. Jadi syukur saya senang sekali dengan mata yang cuma berbinar ini. Itu adalah semangat anak-anak muda di Indonesia. Dan itu sendiri yang lebih saya tekankan adalah bagaimana kalau kita bangun tidur dengan semangat ayam, dengan tutup mata dengan semangat ayam. Ini lukisan yang paling saya suka dari antara semua ini. Ini tentang ayam dengan Candi Borobudur. Rencana saya ini akan saya bawa untuk ke Taiwan, ke rumah saya yang di Taiwan. Di Taiwan sendiri saya pasti merindukan tanah air sendiri
yang pastinya itu melambangkan sesuatu akan background saya. Jadi kemanapun saya berada, saya tetap hati saya cinta Indonesia. Jadi gitu, sekian, terima kasih. Very nice, full of action. It looks like the chicken really are alive. Very happy. The black one in the corner is the tree chicken. I like those.